fidyah ini hanyalah berkewajiban bagi orang yang sudah tidak punya hari lagi untuk bisa mengqadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, kita sebagai seorang yang beriman tentu wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Namun ada yang boleh untuk tidak berpuasa dan ada yang memang tidak bisa puasa. Di dalam Al-Quran kewajiban sudah sering kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib bagi kita untuk berpuasa. Cuman ada yang boleh tidak puasa, yakni di dalam Al-Quran lanjutannya adalah ayyaman ma'dudat. Harinya tertentu memang, yakni di bulan Ramadan saja. Dalam 12 bulan dalam 1 tahun kita hanya berkewajiban puasa dalam 1 bulan, yakni bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi orang yang sakit kemudian tidak memungkinkan untuk berpuasa atau dalam perjalanan musafir kemudian tidak kuat puasa, maka ini sebenarnya sama seperti hukum terpaksa. Kalau terpaksa harus memenuhi syarat, tidak ada keinginan dan tidak boleh melampaui batas. Tapi lanjutannya yang di dalam materi hari ini adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka dia wajib membayar fidyah, yakni memberi makan 1 orang miskin 1 harinya. Siapa mereka ini orang yang berat menjalankan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang tua yang sudah sepuh, yang tidak kuat puasa, maka dia kewajibannya adalah membayar fidyah. Kenapa dia tidak qadha? Karena memang sudah tidak ada hari lagi yang bisa untuk dia mengqadha. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ini adalah bagi mereka-mereka yang sudah tidak ada lagi hari yang bisa untuk mengqadha. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yakni orang sepuh, orang tua yang tidak mungkin balik muda sehingga tidak ada hari lagi dia untuk bisa mengqadha puasanya, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah, yakni sehari 1 orang miskin. Yang kedua adalah tadi yang saya sebutkan yang tua. Yang kedua adalah orang yang sakit divonis oleh keahliannya, oleh ahli dokter dan lain sebagainya, bahwa sakitnya dia tidak boleh untuk berpuasa dan tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Maka ketika seperti itu, maka dia sudah tidak ada hari lagi untuk bisa mengqadha, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Jadi fidyah ini perlu difahami bahwa fidyah ini hanyalah berkewajiban bagi orang yang sudah tidak punya hari lagi untuk bisa mengqadha. Kalau masih ada hari yang bisa untuk mengqadha sakitnya, kemudian sehat, ya dia wajib qadha. Perjalanan kemudian sudah tidak perjalanan, ya wajib qadha. Dan yang ketiga yang membayar fidyah, sebagian ulama berpendapat bahwa yakni pekerja berat. Pekerja berat dia tidak punya keahlian lain selain pekerja itu.
dia tidak punya ijazah yang bisa untuk melamar pekerjaan, untuk berpindah pekerjaan, untuk menafkahi keluarganya. Dia tidak punya keahlian lagi, tidak punya ijazah lagi yang dia bisa pakai untuk melamar pekerjaan. Dia tiap harinya bekerja berat. Kalau saya pernah kemarin melihat itu, Masya Allah, ada orang yang menurunkan pasir 1 truk sendirian dia. Pas dari hampir 4 jam. Andai dia memang keahliannya cuma itu, satu-satunya pekerjaan yang dia bisa kerjakan itu, dan tiap hari dia harus bekerja seperti itu, dan dia tidak kuat untuk menjalankannya, maka dia berkewajiban membayar fidyah setiap harinya satu orang miskin. Kenapa dia fidyah? Karena memang tidak ada hari lagung, dia tiap harinya bekerja seperti itu, dan dia tidak ada keahlian lain selain pekerjaan yang dia tekuni, yang dia lakukan sekarang ini. Kalau bisa, tolong semuanya nanti kalau memang bisa yang pekerja berat untuk disiasati, ya mohon disiasatilah agar bisa puasa Ramadan. Misal pekerja berat sebenarnya bongkar pasir itu bisa di malam hari, maka siasati di malam harinya dia bongkar, malam dia misalnya habis isya dia masukkan ke dalam truknya, kemudian dia puasa, kemudian besok malamnya dia bongkar di tempat yang dia. Kalau memang bisa seperti itu untuk bisa menjalankan puasanya, maka jauh lebih baik. Tapi kalau memang dia sebagai buruh ngikut sama majikan yang kemudian dia harus bongkar kapan waktunya terserah majikannya, dia tidak bisa menolak, dan memang itu adalah satu-satunya keahlian yang dia bisa untuk mencari nafkahnya, maka dia berkewajiban membayar fidyah sejumlah hari yang dia tidak puasa. Otomatis tentu 1 bulan ya bagi 3 orang ini, yang tua tidak mungkin muda, yang sakit sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, pekerja berat yang tidak ada keahlian lain, nggak ada punya keahlian lain. Maka setiap tahun itu pas selesai Ramadan, dia 30 bulan itu hitungannya ya 30 bulan, 30 hari, maka dia memberi makan 30 orang miskin, atau boleh 1 orang miskin karena memang di kampungnya hanya ada 1 orang miskin, maka tiap hari 1, tiap hari 1, tiap hari 1, setiap hari. Sebanyak berapa? Sebanyak dia sehari biasanya habis makan berapa? Misal saya itu setiap hari makan habis 30.000, maka boleh 30.000 itulah dikasihkan kepada fakir miskin. Inilah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni tetap menjalankan ibadah puasa, berpuasa bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit atau dalam perjalanan nanti diganti di hari yang lain. Adapun bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak ada hari lagi untuk mengqadha lagi, tidak ada hari yang bisa dia untuk mengqadhanya, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah kepada orang miskin. Itu yang bisa saya sampaikan terkait siapa orang yang wajib membayar fidyah atau siapa yang tidak mampu membayar, tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun kaum urban, yang mungkin yang dimaksud adalah mereka yang perkotaan ini, ya saya pikir kalau yang di kota ini agak ringan-ringan semua sih ya, nggak ada unsur yang berat. Justru kalaupun memang ada yang berat seperti yang tadi saya sampaikan di orang yang ketiga tadi, ya silahkan membayar fidyah bagi mereka yang sudah tidak punya keahlian lain dan memang pekerjaannya adalah sungguh sangat berat bagi dia. Itu saja dari saya. Jika ada salahnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.